Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Wah, kelihatannya masih pada semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya apabila kelas dalam keadaan bersih dan rapi, agar pembelajaran yang kita lakukan berjalan dengan kondusif. Yuk, mari sama-sama kita bersihkan sampah yang ada di kolong meja dan membuangnya ke tempat sampah, serta rapikan barisan dari sebelah kanan sampai sebelah kiri dan luruskan ke belakang ya anak-anak. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, Bu. Wah, kelihatannya sudah pada rapi ya anak-anak. Selanjutnya, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Kemudian Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya anak-anak. Alma Safira, Aulia Putri, Amira Nursanti, Bagus Putra, Bella Saputri, Clarissa, Dendi Prayoga, Daryl Augusto, Dina Sagita, Rizka Pristanti, Reza Nasution, Ratna Sari. Sakit, Bu. Ada yang tahu Ratna sakit apa anak-anak? DBD, Bu. Baiklah, mari kita doakan agar Ratna lekas sembuh dan dapat kembali bergabung belajar bersama kita lagi di sini ya anak-anak. Iya, Bu. Lalu Ibu akan lanjutkan untuk absensi lagi ya. Siva Mustika, Siti Aisyah, Zahra Karisa. Baiklah, untuk hari ini berarti yang tidak masuk hanya Ratna saja ya semuanya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview terlebih dahulu materi pada minggu lalu. Coba di sini sekarang siapa yang masih ingat materi minggu lalu itu apa? Sub Indonesia, Bu. Ya, betul sekali Rizka. Lalu apa yang kita pelajari pada materi minggu lalu? Pengertian sup, cara membuat kaldu dan lain-lain, Bu. Ya, betul sekali Siva. Nah, tadi Siva sudah menyebutkan cara membuat kaldu. Coba di sini sebutkan alat apa yang digunakan dalam pembuatan kaldu. Stockpot, ladle, roasting pan, cutting board, pisau, Bu. Iya, betul sekali semuanya. Wah, ternyata masih pada ingat ya. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pengoperasian peralatan pengolahan makanan yang di dalamnya akan membahas mengenai pengertian dan fungsi peralatan pengolahan makanan, syarat-syarat memilih peralatan pengolahan yang baik, klasifikasi peralatan pengolahan makanan, tahapan membersihkan peralatan pengolahan makanan, kemudian ada teknik merawat peralatan pengolahan makanan, kemudian teknik penyimpanan peralatan pengolahan makanan. Sebelum itu, mari kita simak video ini terlebih dahulu.
kita melihat video tersebut, coba di sini sebutkan alat apa saja yang digunakan dalam pembuatan chicken stock di video tadi. Tolanan, pisau, mangkuk, stok permisi rujak, stok ladle, konika, Ya, strainer. betul sekali Zahra. Nah, alat-alat tersebut termasuk ke dalam alat pengolahan makanan. Nah, ada yang tahu di sini pengertian dari alat pengolahan makanan itu apa? Semua alat yang digunakan untuk mematangkan masakan, Bu. Ya, betul sekali, bagus. Jadi, peralatan pengolahan adalah berbagai benda atau perkakas yang digunakan untuk mengolah suatu masakan. Berfungsi untuk mengolah suatu bahan makanan mentah menjadi makanan jadi yang siap saji atau siap disantap atau siap dikonsumsi. Kemudian, kita akan membahas mengenai persyaratan memilih peralatan pengolahan makanan. Yang pertama itu harus mudah dibersihkan. Yang kedua, mudah diketahui bahwa alat yang digunakan sudah dalam keadaan bersih. Yang ketiga, keras dan tidak menyerap bahan-bahan makanan. Yang keempat, permukaan halus dan mudah dibersihkan. Yang kelima, tidak mudah berkarat atau anti karat. Yang keenam, tidak mudah pecah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi peralatan pengolahan makanan. Peralatan pengolahan makanan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kitchen utensil atau peralatan kecil, dan yang kedua itu kitchen equipment atau peralatan besar. Nah, di kitchen utensil atau peralatan kecil ini digolongkan lagi berdasarkan jenisnya menjadi 4, yaitu peralatan dari besi, stainless steel, aluminium dan tembaga, kemudian peralatan dari kayu, kemudian peralatan dari karet, dan terakhir peralatan dari plastik atau melamin. Kemudian dari kitchen equipment atau peralatan besar digolongkan menjadi 3 berdasarkan jenisnya, yaitu peralatan listrik dan gas, kemudian peralatan mekanik, dan terakhir peralatan non-listrik. Nah, di sini ada pengertian dari kitchen utensil atau peralatan dapur, yaitu peralatan kecil untuk mengolah makanan seperti panci, pisau, dan sebagainya. Nah, di sini ada peralatan kecil yang dari golongan pertama ya, yaitu dari peralatan dari baja, stainless steel, aluminium, dan tembaga. Di sini dibagi menjadi 4 kelompok lagi, yaitu peralatan untuk memasak, peralatan untuk mencampur, peralatan kecil, dan peralatan untuk memotong. Nah, di sini bisa kita lihat ada peralatan untuk memasak, yaitu ada stockpot, saucepot, saucepan, sautepan, braising atau roasting pan, kemudian ada frying pan. Nah, kemudian untuk peralatan untuk mencampur seperti whisking bowl, mixing bowl, colander, container, dan terakhir ada tray. Kemudian peralatan kecilnya seperti ada ladle, skimmer atau serokan, kemudian ada frying spatula, kemudian ada conical strainer atau saringan berbentuk kerucut, kemudian ada strainer atau saringan biasa, kemudian ada balloon wicks, dan terakhir ada ice cream scoop. Kemudian peralatan memotongnya seperti peeler, pisau, pisau besar, pisau untuk memotong sayuran, untuk memotong daging, lalu ada garpu daging, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini golongan kedua, peralatan dari kayu seperti chopping board, cutting board, wooden spatula, rolling pin, dan tray yang berasal dari kayu. Kemudian untuk golongan ketiga yang berasal dari karet, yaitu contohnya rubber spatula. Golongan keempat berasal dari plastik atau melamin seperti plastik spatula, plastik bowl, dan plastik tray. Kemudian di sini ada pengertian kitchen equipment atau perlengkapan dapur, yaitu peralatan besar yang membuat ruangan tersebut berfungsi sebagai dapur untuk mengolah makanan seperti oven, kompor, dan sebagainya. Di sini digolongkan menjadi 3. Nah, golongan pertama itu peralatan listrik dan gas, contohnya seperti egg boiler, toaster, deep fryer, tilting frying pan, bain-marie, bakery oven, grill, stove, microwave, dough mixer, meat grinder, refrigerator, dan freezer. Kemudian golongan kedua yaitu peralatan mekanik. Peralatan dapur yang menggunakan mesin sendiri sebagai sumber penghasil tenaga atau digerakkan secara manual. Contohnya seperti
hard meat grinder, noodle dough mesin, dan timbangan. Kemudian golongan ketiga yaitu peralatan non listrik seperti table atau meja kerja, kemudian sink atau wastafel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan membersihkan peralatan memasak. Nah, dalam mencuci peralatan memasak terdapat dua metode pencucian, yaitu metode manual dan metode yang menggunakan mesin atau bisa kita sebut sebagai dishwasher. Nah, tahap mencuci dalam metode manual yang pertama itu scraping. Nah, scraping itu kita membuang sisa makanan yang terdapat di piring. Nah, atau peralatan makanan. Nah, kemudian flushing. Nah, flushing ini peralatan makanan tadi diguyur dengan air agar sisa-sisa makanan yang menempel itu bisa benar-benar hilang. Kemudian ada soaking. Soaking itu merendam dengan air agar air itu meresap ke dalam sisa-sisa makanan dan mudah dilepaskan dari peralatan makanan. Kemudian ada washing. Washing itu peralatan makanan dicuci hingga bersih menggunakan deterjen cair atau bubuk. Kemudian ada rinsing. Rinsing itu peralatan makanan yang telah dibersihkan, dibilas dan digosok-gosok dengan tangan sampai terasa kasat atau tidak licin. Kemudian ada pengeringan. Nah, pengeringan ini dilakukan dengan dua cara. Jadi cara pertama, peralatan makanan yang telah dicuci diletakkan di suatu tempat di mana air sisa pembilasan dapat mengalir. Jadi nanti airnya bisa turun sendiri dan peralatan makanannya bisa kering. Nah, kemudian cara kedua dengan menggunakan kain atau handuk atau towel. Selanjutnya ada teknik merawat peralatan dapur berdasarkan jenisnya. Yang pertama, peralatan kecil yang berbahan dasar besi. Nah, menggunakan sikat cuci lembut untuk mencegah goresan. Kemudian pergunakan air panas dan deterjen, kemudian dibilas pada air hangat sebelum dikeringkan. Kemudian yang ketiga, keringkan dengan lap kering, kemudian lapisi dengan minyak agar tidak berkarat. Nah, kemudian jenis plastik atau melamin, rendam pada air hangat yang dicampur deterjen, kemudian gosok dengan spons yang lembut, kemudian bilas air dingin dan keringkan. Kemudian yang berjenis aluminium, rendam dengan air panas yang berisi deterjen, gosok dengan sikat halus, bilas dan keringkan dengan air bersih. Jangan menggunakan air asam atau soda karena dapat melarutkan aluminium. Kemudian yang berbahan dasar kayu seperti chopping board dan rolling pin sebaiknya tidak dicuci dengan air, cukup ditaburi dengan tepung saja, kemudian disikat dengan sikat baja. Hal ini dilakukan agar tidak ada jamur yang bertumbuh di chopping boardnya. Kemudian untuk jenis cutting board dan spatula sebaiknya dicuci dengan air panas yang dicampur dengan deterjen, kemudian dijemur agar peralatan tersebut benar-benar kering. Kemudian peralatan besar. Yang pertama, peralatan listrik dan gas. Pembersihannya harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan pabrik. Untuk peralatan non listrik harus dibersihkan secara menyeluruh setiap harinya menggunakan air panas berisi deterjen, kemudian disikat halus dan dibilas dan dikeringkan. Setelah teknik membersihkan tadi, kita kemudian akan membahas teknik penyimpanan peralatan. Peralatan yang sudah dibersihkan kemudian disimpan dan ditumpuk terbalik pada rak yang bersih dan dalam keadaan kering. Kenapa ini ditumpuk terbalik? Ini agar mempermudah jatuhnya air yang menempel pada permukaan peralatan pengolahan makanan. Nah, materi sudah selesai Ibu jelaskan. Ibu akan membagi kelas menjadi 5 kelompok yang berisikan 5 orang dan akan memberikan tugas. Kelompoknya dibagi berdasarkan absen ya. Absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, absen 16 sampai 20 kelompok 4, absen 21 sampai 25 kelompok 5. Nah, tugas kelompoknya adalah
menentukan peralatan pengolahan yang digunakan dalam pengolahan makanan. Untuk kelompok 1, salad. Untuk kelompok 2, sup dan soto. Untuk kelompok 3, hidangan nasi dan mie. Untuk kelompok 4, hidangan yang dipanggang. Untuk kelompok 5, hidangan Indonesia dari unggas, daging, atau seafood. Nah, minimal harus 3 menu ya anak-anak. Kemudian harus disebutkan peralatan pengolahannya. Kemudian termasuk jenis peralatan pengolahan apa? Peralatan pengolahan besar atau peralatan pengolahan kecil. Jangan lupa diberi keterangan fungsinya ya anak-anak. Lalu bagaimana cara membersihkannya itu juga harus dicantumkan. Kemudian bagaimana teknik merawatnya, dan terakhir bagaimana teknik penyimpanannya itu juga harus dituliskan ya anak-anak. Tugas dikerjakan pada lembar folio bergaris ya, dan ditulis tangan. Kemudian nanti dari setiap perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk presentasi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Sudah Bu. jelas instruksinya anak-anak? Sudah, Bu. Kalau begitu, silakan kalian berkumpul dan membuat lingkaran untuk berdiskusi dan mengerjakan tugasnya ya. Ayo Daryl, bergabung dengan kelompoknya ya. Baik, Bu. Amira, jangan ngobrol terus ya, bantu teman sekelompoknya untuk mengerjakan tugas. Iya, Bu. Oke, waktunya sudah habis ya. Semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, sekarang perwakilan kelompok 1 silakan maju ke depan untuk presentasi ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, terakhir kelompok 5. Nah, semua kelompok sudah maju ke depan untuk presentasi. Dari presentasi yang sudah Ibu lihat, hasil presentasi semua kelompok sangat baik dan sudah bagus, juga sudah benar. Terutama untuk kelompok 1, dia kan maju pertama kali, tapi yang mempresentasikannya sangat percaya diri dan intonasi kata-katanya sangat jelas sehingga mudah dipahami. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, coba di sini siapa yang mau membantu Ibu untuk mengambil kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini? Saya, Bu. Jadi peralatan pengolahan makanan adalah berbagai benda atau berkas yang digunakan untuk mengolah suatu masakan. Betul sekali, bagus. Nah, kalau klasifikasi peralatan pengolahan makanannya ada berapa? Ada 2, Bu, peralatan kecil dan peralatan besar. Betul sekali, Siva. Nah, jadi itulah kesimpulan kita pada pertemuan hari ini ya anak-anak. Nah, pada pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai teknik pengolahan makanan. Jadi jangan lupa untuk membaca bukunya pada bab 8 ya anak-anak. Nah, habis, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah saat menjelaskan tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.